Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilfauzi, biasa dipanggil Iqbal. Kami dari tim pengabdian masyarakat Melangkah ingin ikut belajar bersama gitu bersama kalian SMA Negeri Ambulu. Oke, selanjutnya kan di sini ada ketua kelasnya kan. Jadi saya mohon untuk ketua kelasnya memimpin doa dulu sebentar. Monggo silakan Mas Adriano. Bisa on mic mungkin. Halo. Oke, masih error. Tenang. Untuk teman-temannya yang belum join, diingatin ya. Yang bisa on cam. Oh ya udah. Karena mic ketua kelas kalian masih bermasalah, jadi yang memimpin doa saya sendiri. Siapa? Sebelum memulai acara proses belajar mengajar pada pagi menjelang siang kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Ambil posisi sikap sempurna. Berdoa mulai. Menyesuaikan. Oke, mungkin yang bisa on mic, semuanya bisa on mic kan? Yang bisa on cam aja nggak apa-apa kok. Kita nggak santuy. Oke, karena yang dinilai itu keaktifannya, jadi kita langsung diskusi gitu. Medley ya, pakai bahasa Jawa sama Indonesia. Kali ini kita kan belajar tentang artikel. Nah, setelah PDF yang kemarin kita di-share, itu artikel itu definisinya apa? Mungkin bisa menyebutkan kata kuncinya aja. Silakan yang bisa on mic langsung. Kalau belum ada ya ntar kita diskusi lanjut. Ya, terima kasih yang sudah on cam. Silakan yang tahu definisinya artikel. Boleh langsung on mic biar teman-temanku nanti yang nyatet. Oke, siapa namanya? Serila Aprita, silahkan on mic. Yang tahu apa ya, definisinya artikel. Iya, nggak apa-apa, on mic aja. Artikel yaitu karangan nyata kang komplit kang digawe kanggo diwartakake kang duweni tujuan kanggo ngandharake gagasan lan fakta kang bisa ndadekake wong yakin atau percaya menehi piwulang utawa panglipur marang pamaksa. Oke, siap, terima kasih Mbak Serila Aprita. Oke, silakan teman-teman yang ngajar. Apa asisten mengajar bisa langsung mencatat. Kalau bisa yang banyak diskusi kita ya. Bentar. Soalnya kan udah di-share. Terima kasih Mbak Serila. Terus diskusi bentar nih.
Mbak Serila Aprita. Apa yang sampean tahu tentang artikel Jawa gitu? Setelah membaca PDF yang mungkin jenis-jenisnya bisa disebutkan atau apanya? Gimana Mbak Serila Aprita? Ya, kan tadi udah menyebutkan definisinya. Wis nyebutnya definisinya kan. Nah sekarang saiki mungkin apa yang diketahui tentang artikel gitu. Artikel eksploratif, artikel eksklamatif, sama artikel deskriptif. Itu apanya artikel? Apa nih artikel? Maksudnya gini. Nggak denger, Mas. Oh, nggak denger ya? Bentar, udah denger? Udah denger nggak? Halo? Halo? Udah denger? Kalau kami bisa dengar, Mas. Oh, oke. Ya udah lanjut. Itu tadi yang kamu sebutkan itu berupa apa? Apa Serila Aprita? Jenis-jenis artikel. Nah, coba sebutkan salah satu definisinya yang paling kamu suka lah tentang artikel tersebut. Ini kan tadi udah di-share. Nah, karena ini waktunya cuma singkat, jadi kita diskusi gini untuk menanyakan, memastikan sudah paham atau belum gitu. Nanti kita yang lainnya aja, Mas. Oh iya sudah. Kamu berarti udah paham ya? Ya. Kamu suka nulis gitu? Suka nulis artikel? Pas terus tok dodol. Oke, mungkin teman-teman yang lain. Ayo rek, sing liyane rek. Oke, ya udah kita mau jelasin PDF-nya aja dulu, nanti kita diskusi lagi. Sekarang kita hari ini mau mempelajari tentang artikel Pasinaon ya. Next. Nah, tadi kan udah istilahnya testimoni karo Mbak Serila Aprita tadi ya kan. Tujuan kita target itu kalian bisa mengidentifikasi, memahami dan menganalisis teks non-sastra secara lisan dan tulis, serta menginterpretasikan, menanggapi dan mengekspresikan isi teks non-sastra secara lisan dan tulis. Nah tadi sudah menyebutkan definisinya. Berarti teman-teman kan juga secara tidak langsung sudah membaca gitu, memahami. Ya, jadi kita nyicil lah sesuai sasaran kita gitu. Lanjut, Mbak. Nah, tadi Mbak Serila Aprita juga sudah menyebutkan jenisnya. Mungkin ada yang tahu strukturnya artikel apa aja? Silahkan langsung on mic, nanti biar teman saya yang nyatet. Kalau bisa teman saya yang nyatet itu capek ya. Jadi nilai kalian banyak gitu. Silakan yang tahu struktur artikel, boleh on mic langsung. Ada yang tahu strukturnya artikel? Gimana, Rek? Strukturnya artikel pembuka, isi, dan kesimpulan. Oke, tadi sudah Oke, nggak apa-apa kalau nge-like. Gimana tadi? Siapa namanya? Bisa menyebutkan namanya? Karisha. Oke. Mungkin teman-teman bisa langsung otomatis ya menyesuaikan. Nah, struktur, terima kasih Mbak. Struktur artikel dan jenisnya kan sudah disebutkan. Lanjut, next. Nanti kita juga akan menganalisis isinya.
Lanjut, Mbak. Oke, siap. Agak kenceng ya. Next. Oke. Nah, sekarang sebelumnya, Mbak. Bentar ya. Bentar. Yang halaman sebelumnya. Nah, ini biar gantian. Sekarang aku yang jelasin ya. Oke, ada himbauan. Kalau mau menjawab ataupun mengasih pertanyaan, memberi pertanyaan, silahkan kasih nama. Oh, kelasnya udah. Oke. Silakan langsung sebut nama gitu ya, on mic. Nah, sekarang gantian aku yang jelasin. Karakteristik teks non sastra atau sifat-sifatnya lah. Yang pertama itu nyata atau objektif. Jadi kalau misalkan sesuatu yang tidak nyata, yang tidak atau tidak objektif, berarti bukan sifatnya teks non sastra gitu. Kalau sastra intinya sesuatu yang apa ya, imajinasi gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena jika non sastra itu harus nyata. Terus menggunakan bahasa ilmu. Terus pilihan kata, kalimat dan gaya bahasa yang baku gitu. Terus ada makna denotatif dan memberikan kesan logis kepada yang membaca gitu. Jadi masuk akal gitu. Contohnya gini. Siapa tadi? Oh, di sini saya bersama Mas Dani ya misalkan. Dani pergi jalan-jalan ke pasar, bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu kan suatu yang ya mungkin bisa jadi nyata, tetapi itu kan sebuah ketidaklogisan, belum bisa tertemu nalar gitu. Berarti kan termasuk teks sastra. Nah, kalau teks sastranya yang misalkan kalimat gini. Suatu hari Ahmad dan Irawan pergi ke pasar membeli jajan dan sebagainya dan seterusnya kayak gitu. Jadi itu sebuah apa ya, teks non sastra. Tahu kan perbedaannya sastra sama non sastra teksnya? Monggo silakan yang mau menjelaskan lagi apa yang sudah saya katakan barusan. Ini yang ada on cam Mbak Fitri, Mbak siapa, Mbak mocone siapa ini? Carisya. Iya, oke. Mbak Carisya, Mbak Citra Yupita, Mbak Renata Eka, Mas Nikolas. Silakan untuk menguji pemahaman gitu. Jadi teks non sastra itu yang kayak gimana menurut kalian? Silakan memberikan definisi menurut kalian dan contoh gitu menurut kalian. Silakan. Ini yang dinilai keaktifannya ya, dan jangan takut salah gitu. Selama kalian menjawabnya sesuai konteks, sesuai pertanyaan gitu. Silakan teman-teman dari SMA Negeri Ambulu. Gimana, Rek? Bingung atau enggak sih apa yang aku jelasin barusan? Jujur aja nggak apa-apa kalau bingung, ntar aku ulang sampai kalian paham. Meskipun kita terbatas waktu, tapi seenggaknya ada yang didapatlah ilmu. Silakan perwakilan mungkin ada yang paham perbedaan teks sastra sama non sastra gitu. Perwakilan, ayo. Jangan malu-malu, Rek, nggak apa-apa on mic. Iya, kalau misalkan ada kendala nggak apa-apa. Ntar aku sampaikan. Sebutkan nama, langsung on mic dulu, langsung sebutkan nama gitu. Silakan. Perwakilan. Jadi teks non sastra maupun sastra itu perbedaannya apa? Menurut kalian aja,
salah nggak apa-apa, nggak ada benar salah di sini. Ya benar salah ada, tapi nanti ada koreksi gitu. Silakan teman-teman mungkin yang sudah on cam, karena kalian telah berbaik hati untuk on cam. Jangan malu-malu, Rek. Ayo. Gini wes, pertanyaannya tak ganti. Kalian paham nggak dengan apa yang aku jelasin barusan? Satu orang. Halo, jangan malu-malu, Rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas Rama Bayu? Paham nggak dengan apa yang jelasin? Paham Mas. Ini jawabannya Mas. Sastra merupakan bagian dari sebuah keindahan dalam suatu seni. Suatu yang bersifat imajinatif. Kalau non sastra merupakan suatu yang berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Keren sih, keren. Siap Mas Rama, siap. Jadi kan terima kasih Mas Rama Bayu. Alhamdulillah ternyata ada yang paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Niku Mas, napa dene suarane kalah karo Banyudan Mas. Oh nggih. Anu di tandon mawon niku. Napa disongko. Mboten enten pawange napa? Apa tidak ada pawang hujannya? Udane deres Mas. Oh deres. Ya ya. Muga-muga aman. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rama Bayu. Alhamdulillah setelah menunggu beberapa menit ada yang paham dan menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan dan ternyata kalian paham, berarti kalian keren. Oke, siap. Ada himbauan juga tadi katanya kalau mau jawab disuruh ajak kenalan. Mas Rama Bayu masih dengar nggak? Dengar Mas, dengar. Aman kali. Disuruh kenalan dulu. Sama rumahnya mana? Assalamualaikum. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Muhammad Rama Bayu Firmansyah dari kelas 10 IPS 3. Rumah saya dekat SMA Negeri 1 Ambulu. Tepatnya di Sumberan Ambulu, Jalan Basuki Rahmat. Tanggal lahir. Tanggal lahir 14 Mei 2005, Jember. Status jomblo nggak? Aduh, jomblo Mas. Jember itu luas, kamu masih aja jomblo. Oke. Siap, terima kasih ya Mas Rama Bayu. Ada himbauan dari kakak panitia, waktu kurang 15 menit. Nah, waktu kita itu kan cepat ya. Jadi apa ya? Kan nggak enak kalau online gini kan belajar mengajar. Harusnya kita bisa bercanda di kelas, ya kan? Gitu sambil belajar. Oke, ternyata sifatnya teks sastra sama non sastra sudah sudah dipahami. Meskipun perwakilan, tapi saya menganggapnya karena waktu yang singkat, insya Allah kalian paham semua. Oke Mbak Ayu, next Mbak Uya. Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh Mbak Serila Prita. Udah paham? Ya, lanjut. Nah, sekarang untuk jenis-jenisnya, saya sambil menjelaskan gitu. Tadi sudah disebutkan artikel eksploratif apa, tapi ada yang mau baca nggak? Definisi yang pertama, silakan. Ini Mas Nicholas kayaknya udah siap mau baca ini. Silakan on mic. Langsung tunjuk aja. Terlalu lama kita menunggu ya. Silakan Mas Nicholas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana Mas? Ini artikel eksploratif. Baca. Artikel paham. eksploratif yaitu artikel sing apa iki? Ngandharake kenyataan miturut panalare panulis kayata panemon anyar. Tulodo panemon barang antik. Oke, bisa membahasa Indonesia kan nggak? Coba cek. Bahasa Indonesia kan? Artikel eksploratif adalah artikel
yang apa iki? Ngandarake Menjelaskan apa yang menyebutkan. menjelaskan Ya, boleh. Bebas artinya. yang menjelaskan kenyataan menurut penalaran Iya, nalar. Penalaran. Iya. Enggak apa-apa, penalaran jangan takut penulis salah. kayak tuh itu apa? Seperti Seperti penemuan anyar. Penemuan anyar nih? penemuan baru gitu. Penemu Paham? Berarti harus kenyataan. Gitu. Kalau Mas Nikolas ini mananya rumahnya Mas Ramabayu tadi? Mas, Rumahnya mananya Mas Ramabayu tadi? kalau saya itu Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mas. Jauh dari rumahnya Mas Ramabayu. Ini udah on mic ini Mas Ramabayu. Jauh enggak Belum Mas? kenal Mas Oh, sama belum kenal. Waduh. Kenalan dulu chattingan kita ya. Oke. Kalau dari SMA-nya jauh Mas Nikolas? Sekitaran 1,6 kilo. Di situ hujan juga sama kayak Hujan. Mas Ramabayu. Hujan. Oh mungkin tetanggaan ya sama-sama Jember. Kalau aku dari Banyuwangi rek. Istun lare Osing Digau. Aku lari anak Banyuwangi. Kalau mau main ke Banyuwangi mampir aja di rumah nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mas Nikolas. Jadi sesuatu yang kenyataan itu masuk ke eksploratif. Jadi kita mengeksplor gitu. Misalkan kayak pulpen ini ya. Pulpen itu yang kenyataannya apa aja dan penemuan barunya apa gitu bisa dituliskan di artikel eksploratif. Misalkan pulpen iki warnane ireng. Bisa dinggo apa ya? Bisa dinggo sunduk permen misalnya. Ya, itu kan berarti sesuatu yang kenyataan bahwa ini hitam dan ini ada penemuan baru ternyata bahwa pulpen bisa menjadi sunduknya permen kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Lanjut ke artikel eksplanatif. Silakan. Belum ya. Siapa ini? Langsung tak tunjuk aja ya. Atau ada yang mau ngajukan diri? Biar temanku capek nyatet. Ketua kelas. Ketua kelas. Siapa ini? Mas Adriano tadi ketua kelasnya. Iya. Oke, silakan. Mana ini orangnya ini? Tadi katanya masih error. Ini Mas Dio Armanda, udah siap ini kayaknya buat jawab ini. Bisa Mas, on mic. Halo. Oke. Siap, aman, nggak apa-apa. Lanjut berarti yang lain. Tetap nyimak nggak apa-apa. Ganti Mas yang di spotlight. Ini Mbak Desta. Siap nggak nih? Oke. Yang kedua, artikel eksplanatif. Dibaca dulu, dipahami, dihayati. Artikel eksplanatif yaitu artikel sing isine nerangake sawijine masalah sing bisa dipahami dening sing maca. Oke. Berarti maksudnya gimana? Bisa dijelasin mungkin? Kan sudah SMA nih, pemikirannya sudah sip. Bahasa Indonesia kan dulu mungkin, biar mudah dicerna. Artikel yang isinya menerangkan tentang sawijine itu apa ya? Ini yang nomor 2 kan? Artikel eksplanatif kan? Oh ya, coba lagi. Artikel yang isinya menerangkan sawijine itu apa, Mas? Salah satunya. Salah satunya masalah yang bisa dipahami sama yang membaca gitu. Oke, siap. Berarti Kak, izin tanya ya. Berarti kalau sesuatu yang nggak bisa dipahami itu masuk artikel eksplanatif nggak? Menurut Desta? Enggak, jangan takut salah kalau mau jawab.
Masuk artikel eksplanatif. Kalau misalkan ada bacaan nih, artikel yang menerangkan masalah, tetapi dia tidak bisa dipahami. Masuk eksplanatif enggak? Kurang kedengeran? Enggak. Berarti udah paham. Oke. Terima kasih karena udah paham. Berarti keren-keren kelas 10 IPS 3 SMA Negeri Ambulu. Kalau Mbak Desta tadi rumahnya, loh, jangan off cam dulu Mbak. Belum selesai ini. Tadi himbauan dari panitia katanya suruh kenalan. No. Biar kita saling kenal, kalian juga saling kenal. Gitu. Mbak, kalau Mbak Desta hujan juga rumahnya? Sudah terang. Sudah terang. Hujannya di luar bukan di rumah. Oh ya maksudnya ngono, dikoreksi yo. Alhamdulillah udah reda, udah terang ya kayak hatinya Mas Ahmad Dhani Irawan. Temanku itu hatinya selalu terang. Alhamdulillah. Kalau ini kalian berarti udah kenalan gitu ya, udah ketemu, udah pernah meet? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Atau kemarin itu meet pertama atau dulu waktu ospek? Mos. Ya. Mas kan Mau saja online, Mas. Baru ketemu pertama kali. Ya kalau bisa, tapi karena suasana kayak gini ya, masih pandemi ya. Mungkin kalau udah agak reda bisa main ke Banyuwangi lah, ke Pulau Merah ya kan. kejauhan, Mas. Kejauhan. Kejauhan. Ya wes, Jember kan punya juga pantai toh. Pantai Papuma ya kan. Oke lah. Aku sering ke Jember Kota juga. Oke, terima kasih Mbak Desta. Lanjut ke artikel selanjutnya. Deskriptif. Siapa yang mau membaca? Oke, Mbak Sherila udah angkat tangan. Artikel deskriptif yaitu artikel sing ngandharake sawijining masalah ing masyarakat. Bentuknya kayata laporan atau reportase. Di bahasa Indonesia kan dulu mungkin biar yang lain termasuk saya bisa mencerna gitu. Artikel deskriptif adalah artikel yang menjelaskan salah satu masalah di masyarakat. Bentuknya seperti laporan atau reportase. Kalau misalkan ini gantian ya, kita sambil diskusi biar saling memahami. Ini saling memahami. Saling melengkapi ya. Iya wes, maksudnya ngolah, gak usah dibahas. Kalau misalkan ada artikel, dia itu menjelaskan masalah, tetapi tidak di masyarakat. Misalkan di planet luar bumi gitu. Itu termasuk deskriptif nggak berarti? Gimana Mbak Sherila? Ya. Termasuk nggak? Misalkan gini ya, tadi kan sudah diterangkan sama Samean bahwa artikel deskriptif itu menjelaskan suatu masalah yang ada di masyarakat. Nah, kalau misalkan ada artikel, misalkan baca-baca, tapi itu menerangkan sesuatu yang di luar planet gitu, di luar bumi, bukan masyarakat lagi. Itu termasuk deskriptif nggak? Nah, tetapi kalau misalkan dia bisa dipahami oleh pembacanya, itu masuk artikel yang mana jenisnya? Tapi menerangkan masalah. Oke, siap. Alhamdulillah berarti saya termasuk guru apa ya? Yang sukses. Pengajar yang sukses. Bisa dipahami oleh bangga Siti lah. Oke, terima kasih Mbak Sherila. Kalau sampean rumahnya udah tahu nggak sama Mbak Desta tadi? Jauh, Pol. Jauh, Pol. Ya. Pol, Mas. Dari ujung ke ujung. Jakarta, Surabaya gitu. Sabang Merauke. Oke. Next. Terima kasih Mbak Sherila. Ya, lanjut ya karena terbatas waktu. Next Mbak Uya. Nah, sekarang prediktif. Izin AFK.
Kenapa ini kok AFK ini? Biar temanku bisa mencerna gitu AFK-nya kenapa. Oke, next. Sekarang ada yang mau menjelaskan? Sebelumnya Mbak. Ya. Tentang artikel prediktif. Ini kayaknya Mbak Fitri udah siap dari tadi ini. Kedengeran nggak Mbak? Dengar. Oke, siap. Gas, berangkat. Artikel Artikel prediktif. artikel prediktif yaiku artikel sing isine petuangan utawa ramalan apa kang dumadi ing mengkone manut petuangane panulise. Saya koreksi sedikit, petungan ya bacanya. Perhitungan gitu maksudnya. Itu aku mau tanya ya, itu kalian tulis PDF-nya ini, Mbak Fitri? Tidak di LKS. Oh, di LKS ada. Oh, oke. Sip. Mungkin bisa di bahasa Indonesia kan dulu, artikel prediktif itu apa? Artikel prediktif yaitu artikel yang isinya petuangan. Petungan itu kayak perhitungan, hitung-hitungan ya kan? Berarti perhitungan. Perhitungan atau ramalan dumadi itu Terjadi, apa yang terjadi? yang terjadi di mengkone itu apa? Selanjutnya, intinya kayak next time gitu. Ini bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Manut itu ikut apa ya? Tergantung. Perhitungan itu tadi apa? Ya, perhitungan penulisnya. Gitu. Tergantung perhitungan penulisnya. Jadi sekitar apa untuk menambah wawasan aja ya. Jadi kalau di Jawa itu ada namanya weton. Tahu nggak? Ada yang tahu weton? Ada. Siapa tadi yang bilang ada? Nah, weton itu apa? Tanggal lahir. Nah, itu ada yang tahu? Tanggal lahir. Mbak Fitri tadi tanya mamanya ya. Nggak apa-apa, jangan sungkan. Ntar mamanya ikut diskusi juga. Nah, itu kayak perhitungan gitu. Itu juga mungkin bisa dimuat jadi artikel atau gimana dan seterusnya. Kalau Mbak Fitri ini rumahnya Jember juga? Asli Banyuwangi. Oh, Banyuwangi mana? Tangga kita. Sing. Bagurejo. Jampi Benelan Lor. Osing. Oh. Ya Rosi ngene ya. Kok sekolah di Jember? Kalau boleh tahu. Dan. Hah? Pindan. Oh. Berarti dulu SMP mana? Satu Rogo Jambi. Enggak. SD-nya Pindan. MI Pindan. SD berarti SD Banyuwangi, SMP ke Jember gitu. Oke. Iya kan. Oke. Ini yang sekolah mamanya apa anaknya? Pusing. Gak apa. Oke. Terima kasih Mbak Fitri. Jangan malu, nggak ada salah. Rumahku di Temu Guru kok, Sempu, Temu Guru. Pokok dekat stasiun Temu Guru wis cari tahu Mas Iqbal, tanya orang stasiun pasti nggak ada yang tahu, soalnya banyak. Oke, lanjut. Terima kasih Mbak Fitri. Next ya, artikel preskriptif. Ini karena keterbatasan waktu, jadi ntar ketemu lagi. Preskriptif. Siapa yang mau menjelaskan? Silakan teman-teman. Yang laki mungkin. Kita harus menunjukkan ke genre. Ketua kelasnya, Pak. Udah bisa ketua kelasnya. Mana tadi? Mas Adriano. Ntar nanti saya dicat lagi nanti sama dia. Mohon maaf Kak. Oke. Mas Adriano udah ada belum? Oke, mungkin yang lain silakan artikel preskriptif. Oke, Mbak Aziatu Dwi Santi, silakan.
Artikel preskriptif yaiku artikel sing menehi tuntunan tumrap sing maca kanggo nindakake sawijine pakaryan saengga ora kliru utawa salah anggone nindakake. Tertindak. Oh ya, sama aja berarti. Oke. Mungkin bisa di bahasa Indonesia kan dulu, Mbak. Artikel preskriptif yaitu artikel yang memberi tuntunan kepada pembaca agar tindakan Enggak apa-apa, jangan takut salah. melakukan salah satu Suatu, sawijine itu bisa suatu pakarian itu apa? pekerjaan kayak gitu. Suatu pekerjaan sehingga tidak keliru Keliru atau bahasa Indonesianya? Emang keliru ya? Oh ya, bisa. atau salah dalam melakukannya. Ya, siap. Penangkapnya berarti Kak preskriptif. Kalau ini tanya juga diskusi lagi. Kalau misalkan tata cara memasak gitu, biar nggak gosong. Kalau gosong kan salah kan berarti. Itu termasuk artikel preskriptif Kak, Mbak Aziatu? Gimana? Tata cara memasak. Tentunya yang pertama siapkan minyak goreng, kedua siapkan endok. Itu termasuk Masuk. preskriptif nggak? Masuk. Itu biar nggak keliru, jadi diberi contohnya gitu di dalam artikel preskriptif. Alhamdulillah ya, ternyata kelas yang saya ajar ini cerdas-cerdas, keren-keren. Terima kasih sudah membantu pekerjaan saya. Soalnya kalau nggak paham, wah berat ini. Saya antar yang ini. Oke, siap. Terima kasih Mbak Aziatu. Kalau Mbak Aziatu di Jember? Iya. Nggak Banyuwangi? Bukan. Tapi nggak mau pindah jadi orang Banyuwangi? Nggak mau jadi orang Banyuwangi? Oke. Sama SMA-nya? Maksudnya? Mbak Jati, maksudnya kalau ke SMA-nya itu jauh nggak? Naik angkot nggak? Sekitar 3 kilo. Kalau misalkan udah offline mau jalan kaki, naik sepeda ya? Atau mau? Di SMA katanya nggak boleh bawa sepeda motor kalau kurang dari 5 kilo. Jadi pakai sepeda ontel. Pakai sepeda unto itu enak itu. Tahu sepeda unto kan? Unto yang biasanya dipakai orang-orang zaman dulu gitu loh. Nggak punya. Itu asik sih. Oke. Kenapa? Tapi sesekali jalan kaki boleh lah. Jauh, capek kayaknya. Jadi pagi itu jogging dulu ke sekolah, bawa seragam ganti ya kan. Ntar sampai sekolah mandi dulu, baru salin ganti seragam, baru pelajaran gitu. Kalau oke, terima kasih Mbak Aziatu. Matur nuwun. Lanjut, Mbak. Yeah. Nah, sekarang kita coba, karena kalian Jember kan identiknya, berarti kan termasuk Pulau Jawa lah. Kita coba menganalisis artikel sambil belajar tata cara membaca bahasa Jawa yang benar. Coba siapa yang mau? Silahkan. Ini Mbak Serila lagi, nggak apa-apa, silahkan. Silakan Mbak. Dari bahasa gabut ya? Iya gabut, sama juga ini gabut. Pusake lingkungan mujudake deteorisasi lingkungan kawis para
Pokok ilangi sumber daya bumi, yaitu hawa atau udara, surese kewan lan rusake ekosistem. Rusake lingkungan bisa mujudake salah sijine budaya tumrap uriping manusia. Bab iku wis nate dielingke dening level Fifth Annual atau PBB. PBB apa itu, Mas? Nggak usah, next aja, lanjut. Rusake lingkungan amarga saka maneka warna sebab yang paling gede pangaribawane yaiku krana vokal gawene manusia. Jadi ya, ini sambil menambah wawasan. Kalau bahasa Jawa yang baku itu O, bukan O, ding, O, itu pakai huruf A. Jadi kalau misalkan kalian chattingan gitu, misalkan mau memberitakan bahwa temannya sakit gitu, koncoku loro, itu pakai A, lara gitu tulisannya, tapi bacanya loro. Kalau teman kalian ada dua, itu pakai O, loro gitu. Sama kayak ini, tadi udah bagus Mbak Serila Prita, terima kasih. Bacanya gini berarti, rusake lingkungan hidup, rusake lingkungan mujudake, tergantung dialek. Deteorisasi lingkungan kawistara saka ilange sumber daya bumi, banyu, hawa utawa udara, ini bahasa Indonesia. Jadi ini kita remix ya berarti. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Enggak apa-apa. Keren lah termasuk berarti. Kita termasuk keren, apresiasi harusnya. Curese kewan lan rusake ekosistem. Rusake lingkungan bisa mujudake salah sijine bebaya tumrap uriping manungsa. Bab iku wis nate dielingake dening High Level Threat Panel PBB. Artinya pikir kari sik wae. Rusake lingkungan amarga saka maneka warna sebab sing paling gede pangaribawane yaiku krana vokal gawene manungsa. Jadi karena kalian telah belajar bahasa Jawa yang baik dan benar dari kita gitu ya. Kalau bisa menggunakan tulisan yang baku. Seperti loro tadi yang nulisnya pakai A gitu, lara. Aku tresno kowe itu berarti aku tresna kowe gitu. Itu. Kenapa harus ke situ? Enggak, ya kepikirannya di otak tresno itu tok. Boys, maksudnya gak paham. Oke, gak usah dibahas. Jadi ini tadi termasuk yang disebutkan temennya tadi, yaitu pembuka artikel. Kayak apa ya, gambaran awal gitu tentang artikel ini. Mas, ini nanti sampai jam. Di sini selesai kok, kurang. Oke, 11.35 lah selesai. Dikit. Oke, lanjut. Bentar sih. Oke, silakan yang mau membaca. Ada yang mau membaca? Biar cepat selesai juga. Saya juga sudah agak gerah ini ya memakai. Yang pakai seragam juga mungkin gerah di rumahnya, kecuali yang hujan. Silakan yang mau membaca, laki-laki. Ketua kelas. Ini ketua kelas ini ditorek. Belum mandi katanya. Yes, off cam nggak apa-apa, on mic. Mas Adriano. Ayo Mas, bendang mari Mas. Jadi, ketua kelasnya nggak ngomong apa-apa, Rek. Iki Mas Fabi. Mas. Kak. Hah? Dengar nggak? Halo. Siapa yang bicara? Reza itu. Silakan yang mau membaca biar cepat selesai dan mari. Niko.
Yang udah membaca boleh membaca lagi, Pak. Silakan. Jangan aku, Mas. Pokoknya yang di spotlight sama panitianya silahkan langsung membaca ya. Oke. Silakan Mas spotlight, Mas Dani atau yang lain. Ini Mbak Risa udah siap dari tadi. Mbak Risa ini kayaknya. Ayo, Riz. Mbak Risa. Udah di spotlight belum? Kok orangnya hilang malah off cam. Oke, yang lain teman-teman, nggak apa-apa kalau beliau kalau dia masih malu-malu. Mas Fabi ini mau baca ini kayaknya ini. Nggak apa-apa, santuy aja Mas. Duh, dipatenin nih, Mbak Citra Yupita. Mau baca nggak? Mau dong, mau. Baca langsung 2 paragraf. Kayaknya single lem, Rek. Langsung di off cam apa? Oke, ayo. Oke, siap. Ayo, guys. Biar cepat selesai. Kasihan kalian juga yang mau makan ya kan. Silakan dibaca. Lingkungan alam sing rusak bakal duweni efek tumrah urupe manungsa. Duweni pensi bakal kelakon anane bencana ing tembene. Rusake alam bisa disebabake dene faktor alam lan uga menungsa. Menungsa saya serakah lan ora ngatekne lingkungan. Kemangka menawa kita bisa lingkungan, mesti ora bakal gawe kapitunan tumrap awake dhewe lan generasi banjure. Kosok leni yen kita bisa njaga agawe kesatrine alam. Kaindahan lan mumpangate bisa kanggo anak putu. Lingkungan alam klebu lemah, banyu, alas lan hawa. Perlu dijaga supaya sumber daya alam lestari lan ngasilake paedah kang maksimal kanggo karaharjane manungsa. Lingkungan kalebu lingkungan biotik. Yen lingkungan rusak, bab iki bisa anjalari ekosistem darat. Segara lan kang ana ing jagat iki rusak. Uga alam sing rusak nyebabake panguripane bakal ngalami awan. Kewan-kewan bakal pindah panggonan golek papan sing bisa nyukupi kebutuhan. Terima kasih Mbak Renata. Bentar, jangan dihilangkan dulu spotlightnya. Oke, terima kasih. Apa ya, bener-bener keren gitu teman-teman SMA Negeri Ambulu. Kalian dijelaskan 1 kali, habis itu langsung paham dan diterapkan gitu. Tapi jangan lupa titik komanya digunakan ya. Ini tadi segoro lan kabeh makhluk kang ana ing jagat iki rusak uga titik. Alam sing rusak nyebabake panguripane bakal ngalami owah-owahan. Kita tuh sambil belajar kayak membacakan berita gitu. Tribun News, ntar ada yang jadi presenter, Coki Sitohang, calon-calon presenter terkenal lah kalian. Kayak gitu. Jadi kayak artikel itu kayak bacanya juga sambil kita memberitakan kepada yang membaca kayak gitu. Pas artikel sama berita itu sama apa tidak? Gini, sekilas sih hampir sama, tapi ntar kalian bisa cari info lagi ya. Aku kurang pengetahuan gitu. Mungkin gini, artikel itu sebuah penulisan, kalau berita itu apa ya, khusus ditulis ya untuk berita. Kalian tahu nggak, kalau misalkan ada di TV yang gitu, behind the scene-nya itu kan ada yang dibaca. Misalkan ini itu kan 1 baris. Nah itu kayak ada tekniknya gitu bacanya. Kalau ini artikel ini emang dinikmati untuk dibaca gitu. Jadi nggak dibacakan orang, kecuali kalau teks berita itu mungkin dibacakan orang, tapi teks berita juga bisa dibaca orang lain. Seperti koran, itu kan teks berita. Itu mungkin juga bisa masuk artikel. Mungkin temanku yang bisa menjelaskan. Kalau saya sih jujur apa ya, masih belajar lagi bersama kalian. Terima kasih untuk pertanyaannya. Keren.
Tapi paham nggak apa yang aku sampaikan? Lumayan sih, Mas. Lumayan. Alhamdulillah lah lumayan juga. Pokoknya intinya itu sekilas. Mungkin bisa jadi seorang presenter itu membacakan artikel. Mungkin bisa gitu. Waktu diskusi dan seterusnya mungkin bisa jadi gitu. Oke. Ini termasuk isi artikel. Mungkin Mbak Renata Eka bisa membaca Indonesiakan biar poinnya tambah. Ini habis ini ada slide terakhir kok. Silakan Mbak Renata Eka di bahasa Indonesiakan. Sebisanya jangan takut salah. Enggak ada yang marah. Enggak ada komisi disiplin di sini, enggak ada tata tertib. Semuanya kita friend. Lingkungan alam yang rusak bakal duweni. Bakal itu apa, Mas? Akan punya efek tumrap kepada. Aduh. Nggak apa-apa santuy, kita juga sama-sama belajar kok. Jangan takut salah. Kalau tanya. Tumrap itu apa, Mas? Kepada kehidupan manusia dan punya potensi bakal kelakon. Akan susah Mas kalau di bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Akan terjadi. Nah, itu sambil dibantu temannya juga nggak apa-apa. Ya. Akan terjadi bencana di kemudian hari. Itu. Oh. Tembe kayak gitu kan. Pernah tahu pasti. Kita juga. Oh iya. Next, lanjut. Rusaknya alam bisa. Rusaknya alam bisa disebabkan dari faktor alam dan juga manusia. Manusia serakah. Saya serakah. Manusia saya itu apa, Mas? Saya itu kayak menjadi semakin kayak tambah. Manusia bisa menjadi serakah. Dan tidak. Manusia semakin menjadi serakah dan tidak memperhatikan lingkungan. Ya, keren. Lanjut. Kamongko itu apa? Ya Allah. Oleh karena itu menowo. Mungkin kita bisa menjaga lingkungan. Ya, terus. Mesti apa ya Allah? Mesti ora. Mbak Serila mungkin bisa bantu. Tadi bisa jawab. Ayo bantu lah. Orang Jawa nggak ngerti baca. Gak apa-apa, kita belajar juga. Ayo. Oke. Mesti orang bakal gawe. Kapitunan apa ya? Efek buruk gitu loh. Iya nggak sih? Bisa Mas Dani Irawan, kapitunan itu apa, Mas? Halo, Mas Dani. Kita juga sambil ya. Apa itu? Interaksi sama panitia juga ini biar nggak diem-diem aja ini. Nyatet aja. Kapitunan, Mas. Mas Dani, kapitunan. Wih. Oke, skip dulu. Kita karena kejar waktu, aku aja yang ngertiin nggak apa-apa ya. Kepada kita sendiri dan generasi selanjutnya. Kebalikannya, jika kita bisa menjaga agawe kelestarian alam, untuk kelestarian alam, keindahan dan manfaatnya bisa untuk anak cucunya gitu. Lingkungan alam termasuk lemah, air, hutan, dan udara.
yang perlu dijaga agar sumber daya alam tetap lestari dan menghasilkan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan manusia ininya gitu. Lingkungan yang termasuk lingkungan ada dua, biotik dan abiotik. Pasti kalian di IPA sudah lebih paham lah imbangnya. Bukan anak IPA. Oh, astagfirullah. Astagfirullah. Sorry. Jika lingkungan terus. Mungkin di IPS kan juga ada kan biotik abiotik. Iya nggak sih? Nggak tahu. Belum berarti. Apa Ada, Mas. Wadah itu loh. Enak sih ngomong ada. Berarti aku pede. SMP tapi. Alumni anak IPA. SMP, oke. Siap. Keren kan? Jika lingkungan rusak, hal ini bisa menyebabkan ekosistem darat, laut, dan semua makhluk yang ada di dunia ini rusak juga gitu. Alam yang rusak menyebabkan penghidupannya akan terjadi perubahan. Kayak misalkan pemanasan global itu terjadi pencairan es semakin, terus ada ramalan Pulau Jawa, Bali tenggelam gitu. Itu akibat dari perbuatan kita gitu. Hewan-hewan juga akan pindah tempat mencari papan yang bisa mencukupi kebutuhannya gitu. Next, slide terakhir. Astagfirullah molor rek. Maaf ya rek. Slide terakhir Mbak Uya. Ya udah ini bagian kuis. Karena kalian udah banyak nilai juga. Aku ya belum yang dapat nilai ini, yang belum dapat nilai aku sendiri. Ini termasuk apa ya? Penutupan. Mas Jani Irawan bisa dengar nggak? Ada PR ini buat Mas Jani. On mic Mas, on mic. Ya Mas, bisa Mas. Kapitunan itu apa Mas? Kapitunan. Oh, maaf saya kurang tahu ya kalau nggak lihat kamus. Maaf. Mbak Fikitiani. Iya, napa Mas Iqbal? Kapitunan, Mbak. Kapitunan. Sebentar. Terakhir. Sabar ya Mbak Ustika, sabar bentar. Udah Mas. Apa kapitunan? Aku cari di kamus nih. Oke, kapitunan. Migunani. Oke. Berarti coba teks sebelumnya Mbak Uya. Bentar banget. Kapitunan. Pastinya tidak akan membuat sesuatu yang berguna gitu. Berarti tidak ada manfaatnya buat kita dan generasi selanjutnya, intinya gitu. Oke, slide terakhir. Ini aku sendiri wes udah segera ini program coming soon. Segera. Kerusakan alam yang paling besar, kerusakan alam yang paling gede disebabake dening manungsa. Ketimbang faktor alam kang dumadine ora saben dina. Owahe iklim global ndadekake negara-negara maju duweni kawigatan gede tumrap rusak alam. Maaf ya agak cepat ini karena sesuatu nggak tahu saya ini. Menawa iklim global owah, bab iki nyebabake munggahe suhu amarga akumulasi gas emisi ing atmosfer utawa uga bisa kaistilahake global warming. Wah, ini mau ada rasa-rasa pemanasan global lah kok enek tenan. Atau pemanasan global. Indonesia minangka negara berkembang uga ngalami rusak alam kang duweni dampak negatif tumrap karaharjane panguripan. Karusakan alam lingkungane amarga pokale manungsa nyebabake pageblok utawa penyakit, bencana lan kapitunan tumrap manungsa dhewe. Kerusakan alam yang paling besar disebabkan oleh manusia daripada faktor alam yang terjadi yang tidak tiap hari seperti gempa bumi, gunung meletus, longsor. Nah, itu lebih rendah lah daripada manusia sendiri yang membuatnya itu. Karena kalau Allah yang membuat bencana itu kan pasti ada yang harus mungkin mengingatkan atau dan seterusnya lah. Perubahan iklim global menjadikan negara-negara maju memiliki perhatian khusus, perhatian yang besar terhadap kerusakan lingkungan alam. Makanya kalau di sekolah kalian ada ikatan pecinta alam mungkin dan seterusnya kayak gitu. Kalau di SMA aku namanya IPASTU, Ikatan Pecinta Alam SMA 1. SMA 1 Genteng kalau tahu ya, di Banyuwangi. Mungkin mungkin iklim global berubah. Hal ini bisa menyebabkan naiknya suhu karena akumulasi gas emisi di atmosfer atau juga bisa diistilahkan pemanasan global tadi. Indonesia
yang menjadi negara berkembang juga mengalami rusaknya alam yang memiliki dampak negatif kepada kesejahteraan kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan alam karena tingkah laku atau tingkah vokale menungso bisa menyebabkan pageblok, pandemi atau pokoknya penyakit lah, bencana dan sesuatu yang tidak manfaat kegunaan tumrap kepada manusia sendiri gitu. Oke, slide terakhir Mbak, next. Mbak Uya. Nah, alhamdulillah molor sebanyak-banyaknya molor. Maaf ya buat Mbak-mbak panitia dan kalian semua. Tapi alhamdulillah ternyata kita belajar kali ini kalian semua yang cerdas. Saya cuman belajar juga. Sebelum mengakhiri, terima kasih ya buat semuanya teman-teman. Maaf yang belum bisa dipanggil ataupun yang ada kendala, mungkin akhir Agustus kita ketemu lagi secara meeting. Terima kasih. Kita berdoa sebelum mengakhiri sesi ini. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri menyesuaikan. Ya, terima kasih kepada kalian-kalian semua. Semangat buat sekolahnya. Hebat ya buat SMA Negeri Ambulu. Closing statement bentar. SMA Negeri Ambulu itu ya cerdas. Padahal kalian baru pindah kan dari dari SMP ke SMA gitu. Oh iya, lupa sampai. Yang on cam silakan on cam karena kita ke sesi foto sekarang. Pokoknya the best lah buat SMA Negeri Ambulu. Ayo Rek, silakan on cam. Kita mau sesi foto. Yang bisa on cam aja ya tapi. Buat kenang-kenang. Mas Adriano. Oh iya, Mas Adriano silakan on cam. Gak apa-apa wes, gak mandi ntar. Mandi ntar. Berarti utang mandi ntar. Silakan yang on cam. Halo. Belum. Suaranya kedengaran, Mas. Gimana, Mbak Le? Suaranya kedengaran. Saya. Kedengaran, jelas-jelas. Ya. Oke. Ada 2 slide ya. Bentar, Mbak. Bentar. Ayo yang on cam. Oh ya, ayo yang on cam. Oke, Mbak. Boleh silakan. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah ya, Mas? Saya kembalikan lagi. Terima kasih buat kalian semua. Sukses ya. Jangan lupa yang belum mandi, silakan mandi. Yang sarapan, silakan sarapan. Dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.